Saya akan menjelaskan pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Menurut Suyadi tahun 2010, perkembangan sosial emosional anak adalah perkembangan yang terjadi pada kepekaan anak dalam memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi di dalam kehidupannya sehari-hari. Perkembangan sosial emosional pada anak ditandai dengan adanya kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya, serta menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilaku. Nah, pada proses perkembangan sosial emosional tersebut terjadi proses di mana anak bisa mengembangkan keterampilan interpersonalnya, serta belajar menjalin persahabatan dan belajar memahami tentang bagaimana orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal tersebut adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor internal meliputi 1. Pengaruh genetika, di mana emosional anak merupakan bawaan genetik yang diturunkan dari orang tuanya. Maksudnya, faktor genetiklah yang membawa karakteristik bawaan yang diturunkan oleh orang tua biologis atau orang tua kandung dari anak tersebut. Yang kedua adalah kondisi fisik, di mana kondisi fisik ini dapat mempengaruhi tingkat emosional anak. Jadi, anak yang memiliki kondisi fisik atau keseimbangan tubuh yang terganggu yang biasanya disebabkan karena kelelahan, kesehatan yang buruk, dan perubahan yang berasal dari perkembangannya, maka anak akan memiliki emosional yang tinggi. Jadi menyebabkan anak tidak bisa beraktivitas secara penuh karena anak merasa tertekan dan akibatnya anak mudah marah terhadap orang lain. Yang ketiga adalah kecerdasan. Kecerdasan di sini menyangkut kemampuan anak dalam menyelesaikan suatu masalah dan kemampuan mental yang dimiliki anak yang tampak dalam bagaimana cara ia bertindak dan melakukan sesuatu. Dalam hal ini, kecerdasan mempengaruhi kemampuan anak dalam mengelola dan mengontrol emosi, memiliki rasa empati, memotivasi diri, dan memecahkan suatu masalah. Keempat adalah jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak karena terdapat pola pikir bahwa setelah pembagian gender, anak akan merasakan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki atau perempuan, sehingga menjadikan perwujudan dimensi sosial yang berupa seperangkat harapan tentang bagaimana seharusnya pria dan wanita berperilaku dalam berpikir, berbuat, dan merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Imroatul Hidayah, NIM 195072. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, individu itu, kepribadian individu berkembang melalui beberapa tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan. Salah satunya yaitu dipengaruhi oleh kualitas ego. Ada juga yang menyebutnya dipengaruhi oleh persamaan ego. Ada 8 tahapan-tahapan perkembangan menurut Erik Erikson dalam teori ini. Yang pertama yaitu tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Pada tahap ini individu berusia 0 sampai 18 bulan, artinya ia masih bayi. Pada tahap ini si anak mulai menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap dirinya dan lingkungannya. Apabila pengasuh atau orang tua tidak menumbuhkan rasa percaya pada diri anak, maka ketika dewasa ia akan sulit menumbuhkan rasa percaya terhadap dirinya. Yang kedua yaitu tahap otonomi dan perasaan malu-malu serta ragu-ragu. Maksudnya yaitu di sini individu tersebut berusia 18 bulan sampai 3 tahun. Si anak ini, pada tahap ini si anak mulai menumbuhkan kemandirian di awal. Artinya ia bisa mulai melakukan sesuatu hal yang kecil, misalnya mengancingkan baju.
Bila usaha sang anak salah lalu dimarahi oleh pengasuhnya, maka ia akan merasa malu dan ragu-ragu untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Yang ketiga yaitu tahap inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, anak mulai menjelajahi dunianya. Bila kegiatannya disalahkan tanpa diberi pengetahuan alasannya, maka ia cenderung menumbuhkan rasa bersalahnya. Yang keempat yaitu tahap keterampilan dan rendah diri. Pada tahap ini individu berusia 6-12 tahun. Biasanya tahap ini anak-anak memasuki jenjang SD atau sekolah dasar. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan imajinasi atau kreativitas yang ada pada dirinya. Ada anak yang merasa bahwa ia tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak bisa mengembangkan sesuatu yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya yaitu tahap identitas dan kekacauan. Pada tahap ini individu berusia 12 sampai dengan 20 tahun, di mana individu ini mulai mencari siapa jati dirinya. Ada juga yang merasa kacau di sini itu ia tidak bisa atau tidak berhasil menemukan siapa jati dirinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap keintiman dan isolasi. Pada tahap ini individu berusia 20 sampai 30 tahun, disebut juga dengan tahap awal dewasa. Pada tahap ini individu tersebut mulai membangun komitmen atau hubungan dengan lawan jenis. Ada juga yang memilih menyendiri, artinya ia menghindar untuk tidak melakukan hubungan atau komitmen dengan lawan jenis. Tahap selanjutnya yaitu tahap generativitas dan stagnasi. Artinya di sini individu berusia 40 sampai dengan 65 tahun. Pada tahap ini individu tersebut berbuat sesuatu atau berpartisipasi untuk keluarganya dan untuk masyarakat. Ada juga yang memilih untuk tidak berbuat sesuatu untuk keluarganya ataupun untuk masyarakat. Yang terakhir yaitu tahap integritas dan keputusasaan. Pada tahap ini individu tersebut berusia 65 tahun sampai dengan akhir hayatnya. Tahap ini disebut dengan usia senja. Pada tahap ini individu tersebut ada yang merasa bahwa dirinya merasa selama hidupnya ini ia merasa puas, ia tidak merasa bersalah telah menjalani hidup sampai dengan tua ini. Sedangkan ada yang merasa bersalah di sini berarti dia itu merasa tidak bersalah, dia itu merasa putus asa telah menjalani hidup sampai tua ini karena ia tidak produktif atau tidak bisa berbuat sesuatu untuk dirinya, untuk masyarakat, atau untuk keluarganya. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak penyelesaian masalah psikososial anak usia dini menurut Erikson. Nah, perlu kita ketahui bersama, psikososial adalah hubungan kesehatan mental emosi seseorang dengan kondisi sosialnya. Nah, di sini Erikson menjelaskan ada 8 dampak penyelesaian psikososial anak usia dini. Yang pertama, anak mampu percaya diri kepada orang lain. Nah, kepercayaan diri anak dapat terbangun dari pengalaman, dan kepercayaan diri anak dapat terbentuk dari talenta yang sudah dimiliki atau telah dianugerahkan dari sejak lahir. Nah, selanjutnya ada anak bisa menyesuaikan diri dengan aturan sosial yang ada dengan masih bisa mengontrol keinginannya. Nah, di sini artinya anak dapat bereaksi seperti seorang yang harmonis dan bereaksi secara efektif.
serta bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, anak dapat membuat keputusan dengan baik. Nah, artinya di sini anak sudah mampu membedakan atau membandingkan baik buruknya. Nah, di sini anak sudah bisa menyesuaikan atau menentukan pilihan sesuai keinginannya dan yang dianggap baik oleh anak itu sendiri. Nah, selanjutnya mampu menemukan solusi yang kreatif untuk membentuk capaian-capaian seperti teman sebayanya. Nah, di sini artinya kemampuan dalam menggunakan pengalamannya, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, membuat keputusan, dan membuat kesimpulan tentang informasi yang mereka peroleh. Nah, selanjutnya ada dampak menempatkan dirinya dan bagaimana seharusnya ia berperilaku. Nah, di sini artinya kemampuan dalam membangun sadar diri di dalam dirinya. Nah, juga memberikan respon secara positif dalam suatu keadaan. Yang selanjutnya memiliki hubungan yang baik dan mampu berkomitmen serta bertanggung jawab. Nah, di sini artinya kemampuan dalam konsisten perbuatan atau kesadaran diri terhadap semua tingkah laku. Misal anak merapikan buku. Nah, si anak menunjukkan bahwa anak konsisten dalam menaruh buku di tempatnya. Nah, misal lagi meminta maaf kepada temannya. Ini rasa tanggung jawab si anak untuk meminta maaf karena si anak melakukan kesalahan kepada temannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memiliki pikiran dan mental yang matang serta mampu mengkoordinasikan beberapa hal dengan baik. Nah, artinya di sini anak mampu belajar dari kegagalan. Nah, mampu berpikir sistematis mengenai beberapa hal dalam perkembangan kognitif anak. Nah, selanjutnya cenderung melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Nah, ini yang dibiasakan oleh anak seperti ini. Artinya anak itu mampu menyadari perbuatan yang telah dilakukan. Nah, mengamati diri sendiri dan mengungkapkan pemikiran didasari dengan keinginan. Nah, seperti itu. Ini saya akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan kepribadiannya anak sejak dini. Biasanya orang tua itu membimbing anak-anak mereka dengan cara menasehati dan perkataan. Akan tetapi tak jarang orang tua itu lupa bahwa anak-anak khususnya di usia emas akan lebih sering meniru langsung perilaku orang tuanya. Orang tua itu pasti akan mengedukasi anak mereka untuk patuh dan menjunjung tinggi kejujurannya. Akan tetapi saat yang sama ada orang tua yang memberikan contoh langsung yang berlawanan dengan nilai tersebut, seperti memasuki jalur yang dilarang atau melanggar lalu lintas ketika mengantar anak mereka ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Perkataan dan perilaku yang berbeda dari orang tua ini dapat memberikan edukasi yang kurang baik bagi anak-anak. Selain
dapat menimbulkan kebingungan. Anak dapat meniru perilaku kurang baik orang tuanya yang ia lihat secara langsung. Pasalnya, di usia emas, anak-anak akan terbentuk dari berbagai informasi yang mereka dengar, lihat, dan dirasakan secara sadar ataupun tidak sadar. Baik, yang nomor 2 itu lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal itu dalam fase perkembangan tentu peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, membimbing atau arahan untuk menuju kesempurnaan. Salah satunya adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sebagai pengertian yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rumah tempat orang tinggal. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu dengan lingkungan tempat tinggal adalah lingkungan di mana seseorang atau sekelompok orang bermukim atau bertempat tinggal yang meliputi keluarga, rumah tempat tinggal, pondok pesantren, cita-cita hidup, kawan-kawan bermain, masyarakat, pengalaman batin, problem yang dihadapi, dan sebagainya. Menurut English dalam Sunarto tahun 1995-99, istilah intelek berarti antara lain, yang pertama, kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Yang kedua, sesuatu lumpuh nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami. Yang ketiga, kecakapan, terutama kecakapan untuk tinggi untuk berpikir. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language dalam Sunarto tahun 1995-99, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dengan kemauan dan perasaan. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu apa? Lingkungan sekolah itu merupakan lingkungan yang kondusif dan sangat mendukung untuk kelangsungan proses pembelajaran peserta didik. Peserta didik itu bisa mendapatkan segala materi pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas yang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk tumbuh dan berkembang dalam proses pembelajaran. Menurut Halimah tahun 2008.3 menyatakan bahwa lingkungan menyediakan rangsangan stimulasi terhadap individu, dan sebaliknya, individu memberikan
respon terhadap lingkungan. Pengertian lingkungan sekolah menurut Daliono dalam kurung Karwati Prisyansa tahun 2014.267 menyatakan bahwa lingkungan sebenarnya mencakup segala material dan stimulus di dalam di luar individu, baik bersifat psikologis, fisiologis maupun sosial, kultural. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah merupakan situasi yang kondusif yang mencakup segala material untuk kelangsungan proses pembelajaran serta mempengaruhi kegiatan belajar yang kondusif, akan memotivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang optimal. Karena adanya rasa nyaman dengan lingkungan yang ada di sekitar, peserta didik akan merasa nyaman sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan memiliki minat serta pola pikir yang positif tentang pentingnya belajar untuk masa depannya. Yang terakhir, media massa. Media massa itu seiring dengan berjalannya waktu, akses tak terbatas pada media dapat menjadi halnya yang menakutkan bagi perkembangan perilaku anak. Luasnya informasi yang tersedia di media perlu didampingi orang tua agar informasi yang terserap anak dari media merupakan informasi yang baik untuk membentukkan perilaku dan kepribadian anak ke depannya. Sekian materi dan